Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk dalam ibadah kita, ibadah minggu raya kita pada sore hari ini bersama dengan GBI Meraker Ministry Makassar. Kita ada di rumah Tuhan, di mana kita mau rindu memuji, membesarkan nama Tuhan kita. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak dimuliakan, dan Dia yang layak diagungkan, sebab Dia adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Dia adalah Bapa kita yang baik, penyertanya sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita dimanapun umat Tuhan berada, pakai menyaksikan akan siaran kami pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan kita, menyembah Tuhan kita. Mari sama-sama kita berkata bahwa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwasanya kasih setiamu kekal selama-lamanya Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian ini, katakan Bapa. Bapak
dalam hidup kami Tuhan. Sore hari ini kami ada di hadapan Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, kami datang meninggikan-Mu Tuhan. Bahwasanya Engkau terlalu baik, bahkan sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan apakah kami dapat membalas akan kasih dan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami? Ada satu hal yang akan kami perbuat Tuhan, yaitu kami mau membawa hidup kami menjadi suatu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami untuk nanti yang kami boleh Tuhan merasakan kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Haleluya. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita tetap merasakan hadirat Tuhan sore hari ini. Dimanapun kita berada sore hari ini, mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita buka hati kita, untuk kita mau menyembah Tuhan, untuk kita mau tinggikan Tuhan kita. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak dimuliakan. Bahwasanya Dia sangat besar dalam kehidupan kita. Bahwasanya Dia yang layak menerima pujian, Dia yang layak menerima pengampunan, Dia yang layak menerima kemuliaan. Mari kita buka Tuhan kita mau sembah Dia lebih lagi di dalam roh dan kebenaran. Kita mau membawa hidup kita untuk lebih lagi menyenangkan hati Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Buat kasih-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau Juru Selamat hidup kami. Haleluya. Layak kami sembah, layak kami tinggikan. Yesus segala pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Pujian hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kita mau lebih lagi menyatakan keagungan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Dia yang layak dipuji, Dia yang layak dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak
sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Jalan serta Yesus. Haleluya. Kita bertepuk tangan lagi, kita haleluya, kita percaya kita berjalan bersama dengan Yesus dalam keadaan apapun. Kalau bersama dengan Yesus, kita cakap melakukan segala apa yang kita bisa lakukan bersama dengan Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan, kita mentinggikan Tuhan kita. Bila Roh Allah ada dalam kita, maka hidup kita melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Haleluya. Di
dengan kekuatan rohnya yang ada dalam kehidupan kita. Mari tiba-tiba kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita membuka hati kita, kita persiapkan kehidupan kita untuk diisi oleh firman Tuhan pada sore hari. Jangan keraskan hatimu dimanapun kita berada yang menyaksikan akan siaran ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita izinkan roh Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, sehingga saat firman Tuhan diberitakan, maka nantinya firman itu begitu jatuh di tanah hati kita yang paling subur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Ya, terutama di dalam hidup ini pentingkan nama Yesus. Dia terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Mari kita ulang pujian ini sama-sama katakan. Dia terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Dia terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya.
Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Katakan haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Saya mencinta Yesus. Haleluya. Haleluya, saya mencinta Yesus.
kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana ada saat ini. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati. Urapi kami semua Tuhan, sehingga kami merasakan sukacita dan kebahagiaan. Terima kasih, berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap berdoa. Amin. Ya, salam. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan tetap menghantar kita untuk masuk di dalam tahun 2021. Kita tahu bahwa minggu ini jatuh pada tanggal 27. Kiranya kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih Tuhan, sehingga kita bisa menikmati cinta Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Ibrani pasal 6. Kita mulai dari ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sungguh Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang Kau tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesadaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janji kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusan Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan oleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah satu yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang akhir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Untuk firman tema khotbah pada sore menjelang malam ini saya bertema kado Natal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita merindukan sesuatu yang akrab, yang membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama, ya, mengikat diri dalam kesetiaan, dalam persahabatan, ya, sehingga orang yang kita harapkan bisa menjadi teman atau teman hidup atau rekan atau sahabat betul-betul bisa mempercayai kita dalam banyak hal dan dalam banyak perkara. Seringkali kita menggunakan cara-cara yang luar biasa dalam hidup ini, dengan cara membuat space, ya, dengan rahasia kita membuat sebuah
janji ingin ketemu, dan saat kita ketemu kita memberikan hadiah atau kado untuk orang yang istimewa bagi kita, entah itu pasangan kita, entah itu anak kita, entah itu teman kita, atau entah itu sahabat kita. Saya melihat begini, saudara. Saat kita memberikan kado pada seseorang, kita merasa seperti memiliki orang itu. Dan orang yang menerima kado merasa sangat dihargai, merasa sangat disayangi, merasa sangat diperhatikan, dan merasa betul-betul mempercayai kita dalam kehidupan kita sebagai teman, sahabat, atau seorang pasangan. Demikian juga dengan Allah kita. Saat kita menyimak bagaimana perjalanan keselamatan yang kita terima, itu tidak main-main. Skenario-nya, ceritanya, narasi yang dibuat begitu panjang dan luar biasa, sampai orang hebat pun yang berkelas tinggi akan tidak mampu untuk mengerti bagaimana hebatnya, dalamnya, luasnya, tingginya kasih. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Di sini firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 6 ayat 9 ya sampai 20 menjelaskan bagaimana supernya ya, cara Allah dalam menyelesaikan satu persoalan, dalam menunjukkan kasih-Nya, dalam memberikan keyakinan akan keselamatan yang kita dapatkan, yang menjadi kado kita lihat. Tetapi hai saudara-saudara yang terkasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga Dia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu dan kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayananmu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita ini diperhatikan, amin. Kita ini sedang mengerjakan pekerjaan Allah, dan kita ini menjadi duta Allah dalam dunia ini untuk menyampaikan kabar baik kepada setiap orang yang ada dalam dunia ini. Tidak salah kalau kita minta diberkati, amin. Tidak salah kalau kita minta dicukupkan kebutuhan. Tidak salah kalau ada sesuatu yang ada timbul di hati kita dan kita ingin Allah mengerjakan. Tetapi yang menjadi persoalannya, yang menjadi masalah, sejauh mana kita menangkap maksud Allah dalam diri kita secara pribadi tentang kado Natal yang ada di akhir tahun. Ya, saya bersyukur ya bahwa kado Natal tidak diberikan kepada kita di awal tahun Januari, tapi di akhir tahun, yaitu di Desember. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat surprise. Kenapa? Karena hampir rata-rata orang yang bekerja, karyawan atau pegawai, sekalipun mereka dapat gaji, bukan mereka tidak bersyukur. Tetapi kalau mereka mendapatkan THR, itu membuat kegerangan yang luar biasa, ya. Dari bulan-bulan yang dia lalui, itu terasa berbeda saat mereka mendapat THR. Amin. Makanya tadi saya katakan tidak mudah untuk memahami cara kerja Allah, ya, di mana Allah mengerti akan apa yang ada dalam pikiran manusia. Seandainya Natal di awal Januari, maka saya percaya tidak terlalu berkesan, ya, terasa seperti biasa-biasa saja. Tapi karena dia ada di akhir tahun, di bulan Desember, maka menjadi sesuatu yang sangat super
Yang menjadi masalahnya, mampukah kita melakukan hal-hal itu dengan sabar, dengan yakin, dan tidak putus asa saat melihat apa yang terjadi dalam hidup kita berbeda dari apa yang kita bayangkan. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan, apa yang Allah buat dalam hidup kita itu yang selalu terbaik. Kita lanjut. Coba dikatakan begini, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ada penekanan yang dibuat oleh penulis Ibrani untuk membuat kita para pelayan, para hamba Tuhan, jemaat Tuhan, untuk meyakinkan diri kita sendiri secara pribadi, ya, keluarga atau kelompok, supaya jangan kita merasa jenuh untuk terus meminta dan berdoa dan berharap dan sungguh-sungguh kita tidak melepaskan keyakinan kita sampai tiba masa di mana Tuhan menjawab kita punya permohonan, atau dalam arti paling tidak sampai Tuhan memberikan kado istimewa atau kado Natal buat kita. Ya, jadi selalu ada dua penangkapan atau dua pemahaman dari pihak yang memberi dan dari pihak yang menerima. Ya. Yang memberi kita tidak tahu kapan dia akan kasih, tapi yang menerima tetap berkeyakinan penuh bahwa akan ada apa yang dijanjikan itu kepada kita. 12 dikatakan, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran dapat bagian dalam apa yang dijanjikan. Jadi selalu ada penekanan yang jelas yang ditekankan dalam hidup kita saat kita menjadi pengikut, saat kita menjadi orang percaya, saat kita menjadi orang yang sungguh-sungguh menaruh pengharapan kepada Dia, bahwa Allah yang berjanji itu, Allah yang mengucapkan janji itu adalah benar adanya dan tidak pernah berdusta. Ya. Saya melihat begini, ya, ini fenomena yang terjadi dalam hidup. Kalau kita diterima kerja, itu kebahagiaannya beda saat kita dipecat atau dikeluarkan dari tempat kerja. Sukacitanya beda. Ya. Kenapa? Waktu kita diterima bekerja, kita membuat sesuatu hal yang sangat super, sampai bikin syukuran, sampai tanggung teman, ya, untuk bisa menikmati gaji yang kita dapat di bulan pertama. Ya, saya juga merasakan itu, saudara. Karena saya pernah bekerja. Sebelum jadi pendeta saya pernah bekerja. Karena sukacitanya saya dapat gaji pertama, karena saya belum tahu bahwa gaji pertama itu milik pendeta atau milik pelayan di mana kita bekerja. Ya, saya ngaburkan, saudara. Saya panggil saudara, panggil teman, makan minum, puas-puas. Karena saya nggak tahu. Tapi kebahagiaannya sangat luar biasa. Tapi perbedaannya, saudara, saat kita keluar kerja atau dikeluarkan atau di PHK, mungkin kita masuk kamar nggak keluar 2 hari. Mungkin kita tidak keluar seminggu, kita tinggal aja di dalam rumah seperti orang bodoh-bodoh. Mungkin kita merasa bahwa semua ini jangan sudah tertutup dan hampa. Tetapi kalau kita mengerti apa janji Allah dalam hidup kita, maka saya percaya saudara akan tetap bersyukur saat masalah atau persoalan datang dalam hidup. Kenapa? Karena suka dan duka itu bergantian dalam hidup kita datang, bahkan kadang beriringan dalam
susah, menderita itu tidak seperti itu, saudara. Saya melihat fenomena yang terjadi yang sebenarnya kadang suka duka itu berbarengan. Ya, saya banyak membaca sebuah buku dan mendengar cerita-cerita kesaksian orang-orang yang dipakai Tuhan. Mereka berkata begini, saat mereka dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran, tiba-tiba anaknya meninggal. Dia heran loh, kok Tuhan bisa terjadi seperti ini? Padahal dia menyembuhkan banyak orang. Dia mendoakan orang lain dan orang lain dipulihkan, tapi anaknya meninggal. Ada lagi yang bercerita tentang bagaimana kesaksian tentang bagaimana dia melayani dan dididik Tuhan hebat sekali. Pulang di rumah istrinya selingkuh. Apa yang menjadi persoalan yang terjadi dalam hidup kita? Secara manusia kadang-kadang membuat kita menjadi membenci dan menganggap Tuhan tidak adil terhadap kita, di mana kita sudah sungguh-sungguh melayani, tapi apa yang kita dapatkan tidak sebanding atau tidak berbanding. Mungkin itu pikiran kita, mungkin itu yang menjadi pokok pikiran yang terus mengganggu kita, seakan-akan kebahagiaan yang Tuhan kasih itu sifatnya semu dan sementara saja. Ya, mari kita kembali kepada firman Tuhan yang kata ini. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah yang melepaskan janji untuk memberkati Abraham, untuk menjadi beribu-ribu atau berlaksa-laksa atau memenuhi bumi, itu tidak serta-merta terjadi di zamannya Abraham. Amin. Tetapi dia mengikuti satu proses demi proses yang tidak pendek waktunya, tapi cukup panjang waktunya, sehingga kita dapat melihat bagaimana Abraham menjadi orang yang punya anak cucu begitu banyak saat orang-orang Israel dipanggil keluar dari tanah Mesir. Itu untuk pertama kalinya jumlah bilangan orang Israel yang keluar itu begitu banyak. Nah, ini ada rentang waktu yang cukup panjang antara Abraham dan Musa. Makanya jangan sampai kita menjadi lemah, jangan sampai kita menjadi putus asa, jangan sampai kita berhenti melayani oleh karena kado Natal yang kita nantikan dalam hidup kita ini seakan-akan lambat datang atau tidak datang dalam hidup kita. Makanya hari-hari ini kita mulai introspeksi diri kita. Kira-kira apa yang kurang dan bagaimana supaya yang kurang itu kita bisa tambahkan sehingga menjadi cukup untuk Allah memberkati kita. Kenapa? Karena Abraham dia setia pada janji Allah, dia menunggu dengan sabar sekalipun apa yang dilihat oleh matanya itu sudah tidak mungkin dan tidak ada jalan. Bagaimana tidak, saudara? Sarah istrinya mengandung di usia 90 tahun. Ini tidak gila-gilaan, saudara. Ya. Saya saja kalau melihat kisah ini, saya sendiri angkat kaki. Ya. Maksudnya angkat kaki, bagaimana mungkin ada malaikat datang hari ini dengan waktu yang sama istrimu akan mengandung pada bulan sekian tahun sekian. Betul? Padahal pada kenyataannya bukan saja Abraham yang bingung, saudara, tapi Sarah. Alkitab katakan apa? Dia tertawa. Bukan dia tertawa bahwa Tuhan tidak sanggup untuk melakukan itu, tapi dia tertawa terhadap dirinya yang dia lihat sudah menjadi tua, keriput. Kalau bahasa kasarnya nenek-nenek. Sampai malaikat Tuhan bertanya kepada Sarah, mengapa kau tertawa? Sebenarnya Sarah tidak menertawa Tuhan dalam apa yang disampaikan
Sehingga di kitab Ibrani tentang iman, Abraham memerintahkan istrinya untuk memperoleh kekuatan untuk melahirkan Ishak di masa tua. Ini tidak gampang, saudara. Kita ini belum berjuang sampai berdarah-darah, ya. Saya belum pernah mendengar juga Pak Pun berdoa sampai kakinya berdarah. Kalau dia jatuh ke tabrakan dengan batu, ya kakinya berdarah. Tapi belum ada satu orang pun di tempat ini yang berkata, Pak, saya sudah berdoa sampai lutut saya berdarah dan hitam gara-gara terlalu lama berdoa. Saya sendiri tidak mau lakukan lutut saya sampai hitam, ngapain? Lebih bagus saya duduk berdoa daripada saya harus pasang lutut. Jangan sampai saya pasang lutut kelihatan hitam, supaya apa? Ada kebanggaan bahwa saya hebat berdoa. Jidatnya hitam supaya dikatakan hebat berdoa. Ya, syukurlah puji Tuhan kalau kita bisa lakukan, tapi itu jangan jadi kebanggaan. Ini penting bagi kita, sebab hadiah Natal atau kado Natal yang dijanjikan Allah tidak lama lagi dia akan datang sesuai dengan waktu dan takaran Tuhan dalam hidup kita. Persoalannya kita tidak paham, kita tidak mengerti bahwa satu hari untuk Tuhan itu bisa 1000 tahun untuk manusia. Makanya kita yang harus sadar dan paham betapa pentingnya doa, betapa pentingnya penyembahan. Jangan kita melihat orang menyembah kita cuma diam, apa yang dibikin. Saya pertama kali masuk rumah tangga, istri saya kata menyembah. Saya berdoa dalam bahasa roh, tak ambil berdoa karena pemerakan dia bingung. Waduh, ini suami saya kena penyakit air nih. Karena dia tak paham, dia tak mengerti. Nanti saya ajarkan, nanti saya sampaikan, dan saya hanya katakan ikut saja apa yang saya buat selama itu tidak menjadi dosa kita lakukan untuk kemudian. Akhirnya puji Tuhan, istri saya sudah bisa berbahasa, dia sudah bisa dua panjang, sekalipun kadang-kadang dia ketiduran karena kelelahan karena bekerja. 14 dikatakan begini, katanya, sungguh aku akan memberkati engkau melimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham nanti dengan sabar dan dengan demikian, ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah dari orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan bagi yang mengakhirinya segala kebenaran. Yang mengakhiri segala kebenaran. Ya. Jadi kadang-kadang kita bisa saja berdosa. Kadang-kadang kita bisa saja berbohong. Ya. Sampai-sampai kita minta orang bersumpah kalau itu kita tidak lakukan, atau kalau itu bukan kita yang lakukan. Ya, saya sering dengar anak bertengkar, ya. Kalau uangnya hilang, Bapak ini yang ambil, Bapak. Oh, bukan saya, bukan saya. Ya, sang kakak marah, kau bersumpah dengan Tuhan Yesus bahwa kau yang mencuri. Sang adik bilang, loh, saya harus bersumpah dengan Tuhan Yesus bila saya yang mencuri? Padahal saya tidak mencuri. Memang uangnya tidak hilang, akhirnya tidak ambil. Uangnya jatuh di bawah tempat itu, dia tidak dapat. Makanya itu sumpah itu mengikat. Ya, siapa yang bersumpah di kepalanya, maka akhirnya di kepalanya menjadi tahu taruhannya. Kau bersumpah demi hidupmu, maka tanpa sadar kau mengikat hidupmu dengan sumpah. Saya kasih contoh, ya, orang yang pacaran, sumpah, ya, saya mencintaimu, saya hidup semati. Oh, giliran istrinya duluan mati, dia tidak mau dikumpul sama-sama. Ya, dia bilang, ya, aku boleh kuat. Kau berjalan duluan saya, nanti saya menyusul. Padahal belum sebulan dia sudah kawin lagi. Dia tidak sadar bahwa sumpah yang dia katakan itu mengikat hidupnya, dan dia tidak tahu bahwa itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Bapa. Makanya jangan suka mengada-ada lah dalam hidup ini. Katakan dia kalau dia, katakan tidak kalau tidak. Tidak usah lagi ditambah-tambah. Kenapa? Akan mengakibatkan dosa. Saya saja ekspres sekali waktu pacaran sama istri saya. Saya bilang begini, saya suka kamu. Kalau kamu suka saya, kita lanjut. Kita bisa jalan, teleponan, ya, surat-surat. Kita bisa berkomunikasi, menemukan. Tidak pernah saya
supaya kita enjoy dalam hidup ini. Kembali kepada firman Tuhan dikatakan begini. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusan Allah, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Jadi sekali selamat tetap selamat. Ini banyak orang yang salah mengartikan bahwa Allah mengikat sumpah dengan diri, sehingga sekalipun dia buat dosa, dia pergi selingkuh, dia tidur dengan suami orang, dia tidur dengan istri orang, dia anggap dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia katakan sekali selamat tetap selamat. Allah sudah berjanji, sudah bersumpah bahwa dia akan selamatkan. Tunggu dulu kawan, keselamatan itu bersyarat. Kita berkata kerjakanlah keselamatanmu, pikulah kuk yang kupasang, pikulah salibmu, ajarlah kepadaku, sebab apa yang aku buat dalam hidup ini itu menjadi catatan yang penting bagi dirimu untuk kamu selamat. Jangan sampai waktu kita meninggal ditanya Tuhan dan bilang apa? Aku tidak mengenal kamu. Kenapa Tuhan tidak mengenal? Dikatakan menyalah membuat kejahatan. Ini penting bahwa Allah berjanji untuk menolong kita, memberkati kita. Artinya kita ada feedbacknya, ada kembalinya. Apa yang Allah buat baik, kita juga buat baik dalam hidup ini. Amin. Dan bukan berarti karena kita sudah buat baik, kalau kita berpikir karena kita baik, kita selamat. Tidak ada yang baik di dalam dunia ini selain daripada Allah. Makanya hidup itu penting untuk selalu menganalisa. Saya setiap hari berdoa, Tuhan, kapan kado Natalku saya terima? Ada rahasia iman yang saya simpan dalam hidup saya, dan hanya Allah dan saya. Saya selalu berdoa, kado Natal itu kapan datang? Paling tidak saya kasih saja ya gambarannya. Kalau kita butuh fasilitas, amin. Kita butuh tempat ibadah supaya kita bisa ya terus beribadah sampai Yesus datang. Paling tidak tempat yang kita pakai itu memberikan kita kesejukan, kenyamanan dalam berdoa, sebab kita yakin bahwa ini sudah menjadi milik Tuhan. Ya, belum kan menjadi milik orang yang sewaktu-waktu berkata, Pak Pendeta tolong tempatnya saya mau pakai, cari dulu tempat. Waduh, repot ini, ya. Ini harapan kado Natal yang saya minta supaya janji Allah tergenapi karena kita masih mau melayani sampai Tuhan datang, ya. Tapi bukan mengeluh kepada manusia untuk dikasihani. Kita mengeluh kepada Allah supaya Allah kasihan pada kita. Amin. Kita perlu tempat. Miracle Ministry, GBI Miracle Ministry perlu fasilitas, tempat, ya. Kita butuh kendaraan, ya. Saya tidak tahu kalau Gunawan sudah bisa bawa mobil, jangan sampai hanya naik mobil saja, ya. Kalau Bundir, bisa sih. Oh, gitu ya. Kalau Bundir dan mantunya sudah tidak diragukan, ya, sudah bisa bawa mobil. Paling tidak kalau ada berkat-berkat mobil yang banyak, ya, bisa dilayani satu-satu. Bagaimana dengan Pak Yeskiel, ya, sudah bisa bawa mobil, Pak, ya? Oh, mantap, ya. Karena jangan sampai kita berdoa minta mobil, sedangkan disumpah kita tidak tahu, kita dorong. Haleluya. Terakhir, saudara, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdosa, kita mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjaga pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah saul yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang hadir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika yang menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Artinya ketakutan kita, kebingungan kita, apapun yang terjadi, kita tidak perlu takut sebab Yesus sudah mendahului kita untuk menjalani semua proses-proses yang terjadi di dalam kehidupan ini. Dia berhasil, dia tidak berdosa, dia melakukan kehendak Bapa di surga sempurna adanya. Kado Natal sudah ada di tangan kita. Yesus
sendiri itulah kado Natal untuk kita malam ini. Jadi jangan berpikir kalau kado Natal itu emas perak dan kenyang. Aku saya hanya kasih tahu saudara, itu akan habis dimakan minyak dan karat. Bahkan dikatakan Alkitab pencuri akan membongkar dan mencuri. Tetapi kalau kado Natal ini malam ini adalah Yesus yang menguasai hati, pikiran dan perasaan kita. Apapun keinginan hati kita, Tuhan akan mencuri. Amin. Untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama. Berkati Tuhan firman yang sudah diberi. Biarlah kado istimewa yang kami dapat, yaitu Engkau akan memberi kami kekuatan dan rasa syukur yang tidak putus, sehingga kami memuliakan Engkau dalam hidup. Terpuji nama-Mu Bapa.